Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elis Aulia, NIM 44432100010 dari kelas 6C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang telah saya buat, yaitu yang berjudul tentang studi kelayakan usaha perikanan gillnet di pangkalan pendaratan ikan Binuangan. Nah, yang melatar belakangi yaitu tercatat pada tahun 2019 ada 126 kapal penangkapan ikan yang berada di Binuangan, di mana sebagian besar yaitu menggunakan alat tangkap gillnet, sekitar 55% dari total tangkapan yang beroperasi. Nah, meskipun gillnet ini telah digunakan secara luas, masih ada kebutuhan untuk melakukan analisis kelayakan yang komprehensif terkait dengan usaha gillnet di Binungan ini. Karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan iklim, kemudian degradasi lingkungan, dan juga perubahan regulasi perikanan yang dapat mempengaruhi aktivitas perikanan juga memunculkan tantangan baru bagi nelayan. Nah, diharapkan analisis kelayakan usaha ini dapat membantu para pengusaha, kemudian para pemangku kepentingan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha perikanan tersebut. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial usaha perikanan gillnet di Binuangan. Kemudian untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosialnya, menilai apakah penggunaan gillnet di Binuangan ini tepat dan berkelanjutan. Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan gillnet di Binuangan. Nah, manfaatnya itu diharapkan dapat memberikan informasi bagi nelayan yang menggunakan gillnet, kemudian menyediakan panduan bagi nelayan dalam mengelola usaha perikanan secara berkelanjutan. Juga kontribusi positif terhadap pengelolaan sumber daya perikanan dan juga kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Nah, gillnet ini merupakan alat tangkap yang pasif yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan cara menjebak jaring. Nah, penggunaan gillnet ini dianggap sebagai salah satu cara yang lebih berkelanjutan dalam menangkap ikan, karena dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga perairannya. Nah, PPI Binuangan ini adalah sebuah tempat yang berlabuh untuk kapal-kapal nelayan di Kabupaten Lebak yang berhadapan secara langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian, eh, analisis kelayakan usaha yaitu adalah proses untuk mengevaluasi potensi manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha proyek. Kemudian berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang saya acu. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, itu memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan. Itu yang pertama itu ada wawancara analisis data, kemudian analisis pendapatan. Kemudian yang kedua wawancara pengumpulan data, analisis data, dan juga revenue cost. Kemudian yang ketiga menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi kasus. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, ketiganya mendapatkan hasil eh, bahwa gillnet tersebut layak di wilayah masing-masing. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu observasi, wawancara, dan juga analisis data. Penelitian ini dilakukan di bulan September hingga November, tempatnya di Binuangan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu lembar kuesioner, kemudian alat perekam suara, buku catatan, dan juga kamera untuk mendokumentasikan. Berikut ini merupakan analisis data yang saya gunakan, yaitu ada penerimaan biaya, keuntungan,
kemudian revenue cost ratio, net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Nah, untuk penerimaan biaya ini, itu diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah yang terjual. TR sama dengan P dikali Q. Kemudian juga dihitung biaya produksinya, yaitu dengan eh, total cost sama dengan FC ditambah VC atau fixed cost ditambah variable cost. Selanjutnya yaitu menghitung keuntungan. Nah, eh, analisis keuntungan ini digunakan untuk menghitung jumlah keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha. Dengan rumus keuntungan sama dengan TR dikurangi TC atau total pendapatan dikurangi total biaya. Selanjutnya yaitu revenue cost ratio. Ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha dan juga untuk melihat perbandingan antara penerimaan dengan biaya dari suatu usaha. Rumusnya itu R per C ratio sama dengan TR per TC. Nah, selanjutnya yaitu net present value atau NPV. Nah, ini digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dan juga nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya terima NPV itu lebih dari 0, kalau misalnya tolak NPV itu kurang dari 0. Nah, jika kemungkinan diterima yaitu NPV sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini adalah analisis untuk menunjukkan kemampuan suatu investasi atau usaha dalam menghasilkan keuntungan yang bisa dipakai. Nah, rumusnya itu adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1. NPV1 dikurangi NPV2 dikali I2 dikurangi I2. Kemudian selanjutnya yaitu payback period. Payback period ini adalah analisis data yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Rumusnya yaitu PP sama dengan investasi dikurangi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.